Halo, selamat siang Genius People. Ini kita ada di rumah, dan karena rumah ini di dekat jalan besar, ini minta maaf kok ada suara-suara kendaraan ya. Kita cuma mau ketanggapi, ini ada kita salah satu video di kita channel yang cukup viral, banyak ditanggapi netizen. Kita akan bicara tentang itu ya. Tapi sebelumnya kita perlu pastikan dulu dan kita perlu tegaskan bahwa kita bukan simpatisan salah satu paslon, kita juga bukan salah satu kader partai, atau kita bukan salah satu anggota partai, bukan ya. Jadi sampai saat ini pun kita masih belum memutuskan, belum menentukan siapa yang kita akan pilih ya. Kita masih menilai siapa yang kira-kira cocok dan kita akan coblos pada tanggal 9 nanti ya. Seperti itu. Jadi kita akan bahas ada beberapa poin itu yang kita perlu tegaskan. Satu, yang kedua, alangkah baiknya kalau kita memberikan komentar jangan memaki salah satu paslon ya teman-teman. Itu kalau teman-teman perhatikan itu banyak komentar yang ada di sana di kita channel itu selalu kita kasih love. Itu yang kita nak kasih love. Kalau misalnya sudah menyerang secara personal atau misalnya memaki, itu kita nyana love ya begitu. Jadi seperti itulah. Jadi sekalian juga kita konfirmasi, kadang ada orang yang bertanya ini sebenarnya yang punya channel ini mendukung ke siapa? Karena ada yang komentar 01 jago, kita love. 02 mantap, kita love. 03 maju banteng keras, kita love. Jadi nyana masalah, kita masih belum menentukan dan semua itu bagus. Orang mau pilih yang terbaik dari orang semua. Jadi begitu ya. Itu teman-teman, jadi jangan memaki, tapi berikanlah argumentasi dalam setiap komentar-komentar teman-teman Genius People ya, seperti itu. Nah, kita akan membahas satu komentar yang saya lihat disebarkan secara masif ya, baik di channel saya maupun di Facebook, di grup-grup besar itu ada ya. Jadi saya berpikir apakah ini memang karena mereka tidak ketahui atau memang sengaja dirancang seperti itu, dan banyak orang yang mendukung tentang argumen ini ya teman-teman. Jadi saya berpikir mungkin agak kurang fair, maka saya perlu memberikan argumentasi saya juga ya. Ini berbicara tentang nepotisme ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat ini di layar yang sudah ada, ini ada satu ada satu komentar di channel saya dari Tiar Fitri ya, dengan judul Keluarga Cemara. Saya baca ya teman-teman. Kebaikan Ode, maksudnya Oli Dondo Kambe, dalam lingkup keluarga. Seorang pemimpin yang baik dan berbudi pekerti adalah pemimpin yang memperhatikan keluarganya. Nah, Gubernur Sulawesi Utara, Ode, telah terbukti dalam kepemimpinannya selama 4,5 tahun terakhir. Alhasil silsilah dinasti oligarki berhasil dibangun dengan sistem yang sangat baik. Hebat. Bentuk perhatian Ode terhadap keluarga besarnya begitu sempurna dan semuanya mendapatkan posisi yang strategis dalam pemerintahan baik di tingkat Pemprov, Pemkot, Pemda, dan BUMD. Itulah keadilan yang beradab yang dibangun oleh Ode. Luar biasa. Selanjutnya akun Tiar Fitri ini memberi daftar nama jabatan keluarga dekat Oli Dondo Kambe ya, seperti yang sudah teman-teman lihat. Lalu pesan ini diakhiri dengan tulisan seperti ini, data kekayaan masih dalam proses survei penyelidikan. Ode adalah raja nepotisme, nepotisme adalah bagian dari 3 huruf, kekayaan, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, komentar dari Tiar Fitri ini mendapat berbagai tanggapan dari teman-teman yang lain, salah satunya dari akun channel Rocky Sinaga. Dia bilang seperti ini, Tiar Fitri kalau mau banding-bandingkan harusnya dengan ketiga calon dong. Karena masing-masing calon pernah menjabat kepala daerah, jangan cuma petahana doang. Itu nggak adil namanya. Dan kalau boleh tahu calon Anda siapa supaya kita gali sama-sama. Baiknya Anda menunjukkan potensi kandidat Anda, bukan malah menjelekkan kandidat lain. Media sudah canggih Mbak, tidak samanya lagi begitu. Please stand up, come on. Kalau Anda bilang Anda netral, itu bohong besar. Lagian selama orang tersebut memenuhi syarat dan tidak melanggar UUD yang ada, why not? Buktinya yang bersangkutan terpilih dan rakyat banyak yang suka dan memiliki kemampuan. Kenapa Anda yang jadi sewot? Segera bangun Mbak dari tidur Anda. Dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kita akan melihat komentar yang lainnya yang menanggapi tentang komentar ini ya guys. Nah, ini ada komentar dari channel Pencari Fakta. Kami Pencari Fakta tertarik dengan komentar sebelumnya.
keluarga cemara kebaikan OD oleh akun Fitri. Dan channel pencari fakta ini mengcounter beberapa informasi yang mereka anggap hoax ya. Yang pertama itu Edwin Silangen. Ini mereka bilang kemungkinan besar bukan besan OD karena anak-anak OD masih belum menikah ya. Lalu ada juga hal yang menarik. Nomor 8, Dr. Stephen Dandel sulit ditelusuri hubungannya dengan OD. Anak-anak Dr. Rin Tamutuan dan Seri Tamutuan tidak diusung di Pilwako Tomohon. Nah, diskusi ini menjadi menarik karena hal ini ditanggapi oleh akun channel Dewi Natalis yang mengaku adik ipar dari Dr. Stephen ya. Saya baca, maaf nomor 8 saya pastikan hoax. Istrinya Dr. Stephen adalah kakak saya. Dan selama saya hidup 40 tahun belum pernah sekalipun bertemu istrinya Gup. Sama fam atau marga bukan berarti ponakan kan? Dr. Stephen sejak SMA sudah siswa teladan, jadi pintar dari dulu. Sudah dokter, masih dapat beasiswa dari pemerintah Belanda di bidang kedokteran. Sempat jadi pembicara pada pertemuan dokter-dokter di luar negeri, makanya kalau share komen-komen cek dulu. Nah, kita kembali ke akun Tiar Fitri. Ini pesan dari Tiar Fitri tentang keluarga cemara ini kalau kita perhatikan ini adalah pesan yang sama yang beredar di grup-grup juga dan di pesan-pesan WhatsApp maupun di video-video saya yang lainnya. Pesan ini di copy paste oleh channel-channel yang lain kemudian dibagikan ya dengan satu pesan yang besar yang digemakan berulang-ulang dan terus-menerus bahwa OD adalah raja nepotisme. Sementara paslon yang lain itu tidak terlibat dengan nepotisme. Inilah narasi yang dibangun oleh mereka-mereka yang mendukung paslon yang lain ya. Nah, saya akan membahas lebih detail lagi di bagian 2, di part 2 mengenai hal ini ya. Karena kalau di video awal ini mungkin akan terlalu panjang kalau saya bahas di sini. Saya mungkin akan akhiri dulu di sini. Dan sebagai informasi tambahan buat teman-teman bahwa pada tanggal 2 Desember nanti kita akan launch program yang baru ya. Pada jam 12 setiap hari itu kita punya program baru. Kita akan ada pembahasan tentang lifestyle atau lebih tepatnya cara hidup sehat. Dan testimoni dari istri saya bagaimana dia boleh menurunkan berat badan dari 85 kg guys. Kemudian dia turun-turun dalam jangka waktu yang sangat singkat dan tentunya dengan cara yang sehat ya seperti itu. Lalu pada jam 5 sore setiap hari kita punya program hiburan buat anak-anak di bawah usia 10 tahun yang ditujukan untuk menghibur mereka dan meningkatkan daya kreativitas mereka. Oke, sekian dulu informasi dari saya dan kita akan jumpa lagi di bagian 2 dari video ini yang segera akan tayang buat teman-teman sekalian. Alright, I'll see you a little bit later.